semuanya, perkenalkan namaku Esther Setiawasari dari program studi D3 Kebidanan, Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha. Aku di sini dengan NIM 240691104. Kali ini aku akan menjelaskan tentang mekanisme persalinan, di mana mekanisme persalinan ini terdapat 7 tahap yang akan kita pelajari sesaat lagi. Pada mekanisme persalinan, tahap yang pertama adalah engagement, di mana engagement ini adalah masuknya kepala janin ke pintu atas panggul. Nah, di mana pada kondisi ini posisi kepala janin pada posisi yang disebut synclistimus, yang artinya adalah sutura sagittalis itu berada pada sumbu jalan lahir, sehingga ini menunjukkan bahwa adanya kesimetrisan dari kepala janin dan menunjukkan juga bahwa ini adalah posisi yang ideal untuk dapat melakukan langkah kedua, yaitu descens. Nah, karena terus adanya his atau kontraksi rahim dan juga adanya kontraksi dari otot-otot uterus, maka terjadilah langkah kedua, yaitu descens atau penurunan. Nah, ini berarti bahwa perlahan-lahan kepala janin akan bergerak melewati atau menurun melewati bagian rongga dalam panggul ibu. Nah, kemudian pada saat melewati bagian panggul tengah, terjadi asynclistimus anterior, yang artinya adalah sutura sagittalis bergerak mendekati promontorium. Dan ini menunjukkan adanya ketidaksejajaran, sehingga kepala janin lebih condong ke depan. Nah, kemudian karena terus adanya kontraksi, maka kepala janin ini akan berubah posisi, bergerak mendekati simfisis pubis, yang ini disebut dengan anterior asynclistimus posterior, yang artinya adalah ketidaksejajaran kini berada pada arah yang berlawanan. Kemudian yang selanjutnya adalah fleksi, di mana fleksi ini adalah kepala janin menunduk sehingga dagunya mendekati dadanya. Ini membantu proses persalinan. Mengapa demikian? Karena diameter kepala janin akan mengecil, sehingga akan mempermudah proses mekanisme dari persalinan. Nah, pada tahap ini kepala janin sudah berada pada spina ischiadica, yang dia akan tertahan sejenak di sana. Kemudian secara otomatis karena terus adanya kontraksi dan juga ada bentuk dari panggul itu sendiri, maka kepala akan melakukan putar paksi dalam atau yang lebih disebut dengan rotasi internal. Nah, proses ini membuat bagian subaccipito yang awalnya berada di samping menjadi di depan, sejajar dengan sumbu anterior posterior dari panggul ibu. Nah, selain itu kemudian ada juga tahap ekstensi, yaitu kebalikan dari fluksi, di mana ketika ekstensi itu ketika fluksi itu yang memiliki arti kepalanya menunduk, sehingga ekstensi ini berbanding terbalik, yaitu ketika kepala bayi mendongak sehingga memungkinkan bagian ubun-ubun kecil, dahi, mata, dan juga hidung keluar secara bergantian, dan sehingga membuat kepala sepenuhnya keluar. Nah, kemudian setelah itu ada tahap putar paksi luar atau rotasi eksternal. Nah, pada bagian ini kepala janin akan menyesuaikan ke bentuk semula untuk dapat menyesuaikan bahu dan juga sumbu badannya untuk dapat melewati jalan lahir. Nah, tahap selanjutnya adalah sebelum itu, pada bagian putar paksi luar ini, apabila punggung janin berada di kiri ibu, maka rotasi akan menyesuaikan di punggung kiri ibu. Namun apabila sebaliknya, ketika di punggung kanan ibu, maka rotasi dapat menyesuaikan di sebelah punggung kanan ibu. Nah, kemudian tahap yang terakhir adalah eksklusi, di mana ini adalah pengeluaran badan sepenuhnya. Nah, biasanya ini diawali dengan bahu anterior dan diikuti oleh bahu posterior. Nah, ini menunjukkan bahwa berakhirnya proses persalinan dan penurunan, begitupun pengeluaran dari kepala janin ini, sehingga ini merupakan proses yang sangat penting dalam proses persalinan spontan. Baik teman-teman, demikian yang dapat saya bagikan. Semoga dapat membantu teman-teman dalam pembelajaran tentang mekanisme persalinan. Terima kasih.